Amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Ya, senang sekali hari ini kita sudah ada di minggu kedua di bulan Desember, tepatnya tanggal 8 Desember 2024. Ya, shalom juga buat Bapak Ibu yang ada di ruangan YouTube channel dari Gereja BMC New York. Dan sekali lagi saya sekedar reminder apa yang sudah disampaikan oleh host kita, William dan Sisil, bahwa nanti jam 6 sore kita ada Christmas Rally bagian yang kedua. Jam 6 di Gereja Regu Park dan akan dilayani oleh Pastor Stefanus Suyono. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Matius pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ya, perhatikan, ada orang-orang, ada sekelompok orang-orang Majus dari timur datang ke Yerusalem dan bertanya-tanya. Orang-orang Majus ini bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Bersama saya ucapkan kami datang untuk menyembah dia. Dua, tiga. Kami datang untuk menyembah dia. Siapa yang lahir 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat yang ke-16 menegaskan ini. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-16. Saya harap ini ayat Bapak Ibu sekalian, seperti kata host tadi, William dan Sisil, kita renung-renungkan ya, ini mancep sampai ke dalam hati kita. Yuk baca sama-sama 2, 3. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Ya, bersama saya ucapkan Raja segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. 2, 3. Raja segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Sekali lagi, Raja segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Bapak Ibu sekalian, saya punya teman, menurut saya itu amat sangat kaya, Bapak Ibu sekalian ya. Karena ini teman dekat, saya berkata kepada dia, wow, luar biasa ya, kamu masih muda, udah amat sangat kaya. Dan orang ini, teman saya ini dengan sopan, dia bilang begini, Pak, di atas langit ada langit. Itu istilah yang baru pertama kali saya dengar. Dan kemudian saya tanya kepada teman saya, apa artinya di atas langit ada langit? Dia menjelaskan, kalau kamu melihat aku ini kaya, kamu tahu nggak, banyak orang yang lebih kaya daripadaku. Ya, kembali kepada ayat ini. Yesus Kristus, dia adalah raja di atas segala raja. Kalau pakai istilah presiden, presiden di atas segala presiden. Nah, Bapak Ibu sekalian coba ingat-ingat siapa raja yang paling hebat yang ada di dalam memori Bapak Ibu sekalian, ya. Atau presiden siapa yang Bapak Ibu kagumi yang paling top yang ada di dalam benak pikiran Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau ada itu yang top, nah Yesus Kristus itu lebih top daripada yang top itu. Kalau ada raja yang top, Yesus itulah top of the top, ya. Dan dikatakan bahwa Yesus Kristus itu dia juga Tuan di atas segala Tuan.
Kalau kita ketemu dengan tuan-tuan atau lot-lot ya, di New York familiar banget dengan istilah landlord, tuan rumah ya. Kalau kita melihat ada landlord yang kaya, tadi sebelum Zoom ya, Wandi cerita ada temennya punya rumah lebih dari satu, bahkan dikatakan banyak banget rumahnya, ya kan? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Yesus Kristus dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi nggak ada duanya lagi ya. Jadi Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu, dia adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Maka itu renungan pada hari ini saya beri judul Harapan untuk Dunia yang Terluka. Bersama saya ucapkan harapan untuk dunia yang terluka. Jadi renungan Natal pada hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ketika tidak ada harapan, percayalah di dalam Yesus Kristus Tuhan, kelahirannya 2000 tahun yang lalu, Natal itu adalah harapan bagi dunia yang terluka. Beberapa waktu yang lalu saya sempat sampaikan tentang Gua Adulam, di mana Raja Israel yang masih sangat muda, yang bernama Daud, dia harus lari, ya, menyembunyikan diri dari kejaran ayah mertuanya, yaitu Saul. Dan ketika dia ada di persembunyian yang bernama Gua Adulam, Alkitab berkata ada 400 orang, kurang lebih orang-orang yang terluka, orang yang sakit hati, orang-orang yang ditagih utang, orang-orang yang depresi, dan lain sebagainya. Dia datang menemui Daud dan berkumpul di Gua Adulam. Kalau kita tahu 400 orang ini, itu adalah orang-orang yang tidak punya harapan. Tetapi melalui kehidupan Daud, Raja Israel yang masih sangat muda ini, orang-orang yang terluka ini, jati dirinya, hidupnya diangkat dan dipulihkan. Lebih-lebih Bapak Ibu sekalian, Kristus Yesus Tuhan, dia lebih daripada Daud. Dia adalah raja di atas segala raja. Hari ini saya mau sampaikan kabar baik Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita sedang terluka dan sedang tidak baik-baik saja. Percayalah, melalui Yesus Kristus Tuhan masih ada harapan. Kita tahu bahwa orang-orang Majus itu dikenal sebagai orang yang bijak. Dia ahli di dalam perbintangan. Dia juga orang-orang yang mempelajari agama. Dia mempelajari filsafat. Dan orang-orang Majus ini melayani di istana-istana kerajaan, Bapak Ibu sekalian. Dan orang-orang Majus ini karena dikenal sebagai orang bijaksana, maka dia juga diangkat sebagai penasehat raja. Orang-orang Majus dari timur ini, dia dipimpin oleh Allah sendiri untuk datang menjumpai Yesus sebagai raja di atas segala raja dan juga sebagai juru selamat dunia. Orang Majus ini menyadari kebijaksanaannya, kepintarannya, dan kepandaiannya itu amat sangat terbatas, dan di luar Tuhan dia sesungguhnya menyadari dia tidak bisa melakukan apa-apa. Hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, dunia sedang terluka karena krisis ekonomi, karena krisis kesehatan, karena ketidakadilan sosial, karena konflik-konflik yang terjadi antar negara, Bapak Ibu sekalian, yang semakin tidak baik keadaannya, Bapak Ibu sekalian. Bahkan kita tahu ada ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Banyak orang yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara sebagian kecil orang-orang bisa menikmati kekayaan yang luar biasa.
Ketidakadilan ini, Bapak Ibu sekalian, menciptakan rasa putus asa dan ketidakpuasan sosial di banyak komunitas. Belum lagi kemudian perubahan iklim yang terjadi, ya. Saya diberitahu bahwa seminggu ini di New York, ya, beberapa hari yang lalu, selama seminggu itu dinginnya lebih dingin daripada apa yang terjadi di Alaska. Sementara kalau kita membaca berita, juga ada negara-negara yang mengalami panas yang luar biasa panasnya yang belum pernah dialami. Bahkan karena panas yang begitu menyengat, ada ribuan orang yang meninggal dunia. Belum lagi Bapak Ibu sekalian, dunia ini mengalami gangguan di dalam kesehatan mental dan juga hilangnya nilai-nilai moral, ya. Masalah kesehatan mental menjadi krisis global yang semakin serius, Bapak Ibu sekalian. Penyebabnya adalah tekanan hidup, ketidakpastian ekonomi, juga dampak media sosial, ya. Ini orang-orang yang suka main media sosial, ya, TikTok, IG, Facebook, yang suka stalking, dia akan mengalami masalah kesehatan mental, ya. Saya tidak menentang orang yang mempergunakan medsos, karena gereja kita juga memanfaatkan medsos untuk menyampaikan kabar baik, ya. Depresi dan kecemasan, bahkan banyak orang-orang yang masih remaja, dia menderita sakit depresi, Bapak Ibu sekalian, dia stres. Sehingga apa, Bapak Ibu sekalian? Mereka kemudian menjadi putus asa dan maaf, angka bunuh diri itu semakin melonjak. Mengapa? Karena mereka sering membandingkan dirinya dengan orang lain melalui media sosial. Belum lagi hilangnya nilai-nilai moral, Bapak Ibu sekalian. Ya, kejahatan terjadi di mana-mana. Minggu yang lalu tamu kita nginep di Hotel Hilton yang ada di Manhattan, ya, di Midtown, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya dan Keisha juga beberapa teman, malam itu kami ada di halaman Hotel Hilton di Midtown ini, Bapak Ibu sekalian, di Midtown Manhattan itu. Dan besok paginya, pagi-pagi sekitar jam 7 pagi, Bapak Ibu sekalian, ada penembakan di halaman hotel yang sama, yang mana semalam saya dan Keisha dan beberapa hamba Tuhan ada di sana. Ya, ini kejahatan-kejahatan terjadi di mana-mana. Belum lagi kejahatan seksual dan lain sebagainya. Nah, kabar baiknya di tengah luka ini harapan tetap ada. Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan." Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah salah sangka, saya tidak sedang mengajarkan teori kemakmuran, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena kalau mengajarkan teori kemakmuran kan bilang begini, ayo ikut Tuhan, ayo datang ke gereja, kamu nanti kaya dan diberkati oleh Tuhan. Aduh, itu adalah ajaran yang murahan, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita buka mata kita lebar-lebar, Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan dengan baik. Banyak orang-orang ateis, orang-orang nggak kenal Tuhan, orang-orang yang nggak beragama Kristen, orang-orang yang hidupnya semau gue, yang kaya raya, Bapak Ibu sekalian. Orang nggak pernah ke gereja, itu banyak yang kaya raya, melebihi orang Kristen. Maka saya nggak pernah ajarkan, ayo datang kepada Tuhan, kamu diberkati. Saya ketemu, ada banyak anak Tuhan kemudian menjadi frustrasi karena mereka salah. Mereka datang ke gereja, mereka percaya kepada Yesus, tapi hidupnya nggak diberkati. Ini adalah pengajaran yang sesat, Bapak Ibu sekalian, ya. Satu hal yang kita harus tahu bahwa di dalam Yesus itu ada keselamatan dan di luar Yesus yang ada adalah kebinasaan. Ingat,
hidup di dunia ini cuman sementara saja. Berapa sih umur manusia? Bapak Ibu bisa sebutkan umur manusia yang tertua pada zaman modern ini? Paling 120 atau 130 tahun. Tapi setelah itu ada kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Alkitab bilang begini, apa gunanya seluruh dunia? Apa gunanya seluruh dunia kamu miliki, tapi jiwamu binasa? Yesus datang ini ke dunia, Bapak Ibu sekalian, sebagai raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, untuk menyelamatkan kita. Sehingga barang siapa percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus itu, kita akan memiliki kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Nah, saya mau ulangi apa yang pernah saya sampaikan minggu yang lalu, Bapak Ibu sekalian. Yesus datang ke dunia ini, dia mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita, ya. Yesus dihukum di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman yang seharusnya kita tanggung. Tapi kita nggak usah menanggungnya karena kita percaya kepada Yesus. Yesus yang mati tergantung itu menanggung hukuman kita. Kutuk yang seharusnya ada di atas kepala kita itu ditanggung oleh Yesus. Sehingga kita yang percaya kepada Yesus tidak ada lagi kutuk di atas kepala kita. Yang ditebus oleh Yesus itu adalah manusia, bukan dosa-dosanya. Nah, saya mau jelaskan pada kesempatan ini. Sekali lagi, yang ditebus oleh Yesus itu adalah manusia. Kita-kita ini, bukan dosa-dosanya. Tapi Yesus itu mati bagi dosa-dosa kita. Ya, agak bingung, tapi tolong dengar penjelasan saya ini. Kalau saya, Bapak Ibu sekalian, bawa mobil saya ke Pegadaian, maka kemudian saya mendapatkan sejumlah uang. Ketika saya sudah punya uang itu, Bapak Ibu sekalian, sewaktu-waktu saya datang lagi ke Pegadaian untuk menebus mobil itu, setelah saya membayar sejumlah uang berikut bunga-bunganya, maka saya akan mendapatkan mobil saya kembali. Kenapa? Karena saya sudah menggadaikannya dan sekarang saya menebusnya. Nah, waktu mobilnya ada di saya, Bapak Ibu sekalian, maka mobilnya dalam keadaan kotor berdebu. Maka debunya ini saya bersihkan dari mobil itu dan debunya saya tinggal. Yang saya bawa adalah mobilnya, bukan debunya yang saya bawa. Demikian juga ketika kita percaya kepada Yesus, ya, hidup kita sebelumnya tergadaikan karena perbuatan dosa-dosa kita. Waktu Yesus menebus kita, dosa-dosanya dibersihkan, dosa-dosanya dibuang dari hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Yang ditebus adalah kita, sehingga kita menjadi milik Tuhan. Ya, bahkan kita ini menjadi anak kesayangan Tuhan. Yohanes 1 ayat 12, barang siapa percaya kepada Yesus, dia diangkat sebagai anak-anak Allah. Maka itu Bapak Ibu sekalian harus ada di dalam pikiran dan hati kita bahwa peristiwa Natal ini adalah peristiwa yang luar biasa, ya. Bahwa kita ini benar-benar sangat dicintai oleh Tuhan, dan itu bukan lip service, Bapak Ibu sekalian. Kita itu dicintai oleh Tuhan, bahkan diberi kuasa sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan. Sampai hari ini, Bapak Ibu sekalian, saya punya iman tentang surat-surat imigrasi. Saya sebagai warga negara Amerika Serikat, Bapak Ibu sekalian, ya, saya punya iman begini, bahwa teman-teman saya, orang-orang Indonesia, jemaat Tuhan yang ada di Indonesia, yang hari ini
masih belum memiliki surat-surat imigrasi yang legal di Amerika Serikat. Saya punya iman begini, bahwa Amerika Serikat itu adalah milik bapak saya, bapaknya saudara-saudara semua. Ya, Indonesia itu juga milik bapak saya, yang juga menjadi milik bapak daripada saudari semua. Ya, sehingga kita ini yang diberi kuasa sebagai anak-anak Allah berhak keluar masuk Amerika Serikat dan Indonesia dengan legal dan resmi. Ya, sebab apa? Sebab Tuhan itu bukan lip service untuk mengasihi kita. Itu real adanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi karena begitu besar kasih Allah itu akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal yang bernama Yesus. Sehingga barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan saya tambahkan, juga kita boleh tinggal di Amerika Serikat, keluar masuk Amerika Serikat dengan legal dan leluasa. Nah, yang pertama kita belajar bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu membawa harapan di tengah dunia yang terluka. Bersama saya ucapkan membawa harapan. 2, 3, membawa harapan. Dalam kitab Mazmur dengan jelas berkata bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Hari ini, kalau kita sedang ada di dalam keadaan patah hati, kita kecewa, kita sakit hati karena sesuatu dan lain hal, bahkan jiwa kita sedang remuk, sedang dalam keadaan yang kayaknya nggak ada lagi pengharapan. Kabar baiknya, ya, seperti yang ditulis dalam kitab Mazmur. Kelahiran Yesus itu membawa harapan di tengah-tengah yang ketidakmungkinan, di tengah-tengah dunia yang terluka. Masih ingat kisah wanita yang pendarahan 12 tahun? Ya, dia udah menghabiskan uangnya. Dia udah datang kepada berbagai tabib yang hebat, ya. Tapi uangnya sudah habis. Uangnya sudah habis. Sakitnya nggak bisa ditolong, nggak bisa disembuhkan. Tetapi ke dia ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, wanita yang nggak ada harapan ini, ya, dia hidupnya ditolong dan dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan di dalam kitab Yohanes kita berjumpa dengan seorang yang sakit lumpuh selama 38 tahun. Yesus ada di dunia itu kan 33,5 tahun. Jadi artinya sebelum Yesus lahir itu orang ini sudah lumpuh, Bapak Ibu sekalian. Tetapi lihat, orang yang sudah lumpuh 38 tahun ini nggak punya harapan. Ketika mengalami Yesus, mengalami perjumpaan itu, maka hidupnya berubah. Lagu Amazing Grace, Bapak Ibu sekalian, ya, yang mana hari-hari ini dalam acara Natal sering dinyanyikan, ini ditulis oleh seorang pedagang budak, tepatnya mantan pedagang budak yang hidupnya penuh dengan dosa, jauh dari Tuhan. Namun waktu penulis lagu ini, dia bertobat, dia percaya kepada Tuhan, dia merasakan kasih kebaikan Tuhan, hidupnya diubahkan, hidupnya dipulihkan, Bapak Ibu sekalian, maka keluarlah lagu Amazing Grace ini, ya. Bahkan lagu ini membawa harapan kepada miliaran orang, bukan kepada jutaan orang lagi, tapi kepada miliaran orang yang hidup di dunia ini. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Yesus Kristus itu adalah Raja Damai yang mengalahkan ketakutan. Jadi kelahiran Sang Raja Damai itu adalah harapan untuk dunia yang terluka itu. Untuk apa, Bapak Ibu sekalian? Mengalahkan
ketakutan. Ya, tahun depan 2025 itu adalah tahun yang diprediksi tidak akan semakin baik. Tapi beritanya buat setiap kita, kabar baiknya adalah jangan pernah takut. Amin. Dalam kitab Yohanes dengan jelas berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku itu kuberikan kepadamu. Dalam kitab Yesaya 41 ayat 10, ini ayat favorit buat saya dan istri, ayat favorit buat keluarga kami. Kitab Yesaya berkata begini, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jadi kita nggak perlu takut tentang sesuatu dan apapun yang ada di depan kita. Namanya Yesus itu raja di atas segala raja, disebut juga Immanuel. Artinya Tuhan yang menyertai kita. Karena Tuhan itu menyertai kita, Bapak Ibu sekalian, baik kita tinggal di New York, kita tinggal di Amerika Serikat, maupun kita tinggal di Indonesia, atau kita tinggal di kota-kota yang lain, percayalah Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Yang ada adalah kita yang meninggalkan Tuhan. Bahkan dalam kitab Ibrani, Bapak Ibu sekalian, ini saya suka banget dengan apa yang ditulis di dalam kitab Ibrani. Tuhan berkata begini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan aku. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang meninggalkan Tuhan itu adalah kita, tapi Tuhan itu tak pernah meninggalkan kita. Sehingga hari ini ketika kita mendengar berita ini, ketika kita mau buka hati kita dan mengambil keputusan, ya Tuhan, aku mau kembali kepada Engkau. Percayalah Tuhan tidak pernah menolak kita. Masih ingat kisah anak bungsu di dalam kitab Lukas pasal 15? Bagaimana keadaan anak bungsu ini dalam keadaan terpuruk, Bapak Ibu sekalian. Dia sudah melakukan hal-hal yang amat sangat tidak baik, melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Hidupnya penuh dengan kecemaran dan dosa. Hidupnya penuh dengan kejahatan. Dia menentang bapaknya, Bapak Ibu sekalian. Dia pergi dari rumah bapaknya. Tetapi ketika anak bungsu ini memutuskan untuk kembali kepada bapaknya, maka seketika itu juga sebelum dia sampai di rumah bapaknya, bapaknya yang lari untuk mendapatkan anak itu. Demikian juga buat setiap kita. Amin. Ketika hari ini kita mendengar kabar baik ini dan kita berkata, ya Tuhan, aku mau kembali kepadamu, percayalah Tuhan itu akan menerima kita dan penerimaannya itu tanpa syarat. Kalau kita datang kepada manusia, seringkali manusia menerapkan syarat, tetapi kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menerapkan syarat. Dia menerima kita apa adanya. Dia mengasihi kita dengan kasih walaupun, bukan dengan kasih kalau. Ya, dia mengasihi dengan kasih yang tak bersyarat, walaupun kamu berdosa, walaupun kamu berbuat jahat, walaupun kamu melukai aku, walaupun kamu berkhianat padaku, walaupun kamu menyangkal aku tetap Tuhan, kata Yesus, yang mencintai dan mengasihimu dan kasihnya tidak pernah berubah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, Yesus Kristus itu adalah Raja yang telah datang ke dunia ini untuk memulihkan segalanya. Dalam kitab Wahyu bahkan dikatakan dia yang akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Kurang apa Bapak Ibu sekalian? Jadi kabar baiknya, kelahiran Sang Raja itu adalah harapan untuk dunia yang terluka karena Tuhan akan memulihkan segalanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dalam kitab Ayub kita sudah belajar bagaimana Ayub
yang habis-habisan, kehilangan segala-galanya. Hartanya hilang, anak-anaknya mati semua, tubuhnya sakit, nggak punya masa depan, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita tahu Alkitab yang sama menulis bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Bahkan pemulihannya itu 2 kali lipat. Sakitnya disembuhkan, hartanya dikembalikan lebih banyak daripada yang lalu-lalu, keluarganya dipulihkan, dan bahkan Tuhan anugerahkan anak-anak yang baik dan manis di dalam kehidupan keluarga Ayub. Alkitab berkata, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan ia yang menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dalam kitab Matius, Yesus berkata, marilah kepadaku semua, ya semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu, semua yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bahkan dalam kitab Yesaya dikatakan, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Bapak Ibu sekalian, semuanya sudah tahu tentang kisah kehidupan saya dan istri. Bagaimana keluarga kami dalam keadaan hancur, remuk, tidak ada harapan untuk dipulihkan. Tetapi ketika istri saya berdiri tegak di hadapan Tuhan, dia datang kepada Tuhan, dia minta sungguh-sungguh kepada Tuhan, minta pemulihan. Tuhan pulihkan. Bahkan bukan sekedar Tuhan pulihkan, bahkan Tuhan pulihkan sampai 2 kali lipat, bahkan lebih daripada 2 kali lipat. Kalau itu saya sudah alami, Tuhan juga akan pulihkan kehidupan Bapak Ibu sekalian. Tuhan akan pulihkan keluarga Bapak Ibu semuanya. Tuhan akan pulihkan kesehatannya. Tuhan akan pulihkan harta benda yang pernah dimiliki, tetapi karena sesuatu hal harta benda itu hilang, Tuhan akan pulihkan. Lebih-lebih ada jaminan di dalam Yesus Kristus, yaitu ada kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Hari ini kita sudah belajar dari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, bahwa kelahiran Yesus Kristus itu, Natal itu adalah harapan untuk dunia yang terluka. Yang pertama. Yang kedua, bahwa Tuhan itu mengalahkan ketakutan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, janji pemulihan daripada Tuhan. Selamat menyongsong Natal tahun 2024 dan selamat untuk mengalami pemulihan Tuhan. Mari kita berdoa, materaikan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini, ya Aba, ya Bapa. Kami percaya ini bukan isapan jempol, Tuhan. Ini bukanlah perkataan yang berlalu begitu saja. Tapi kami percaya, Tuhan, setiap kami berharga di hadapan-Mu. Tidak ada seorang pun di antara kami yang ditolak oleh Engkau. Berkali-kali Engkau berkata, semua yang letih lesu, semua yang berbeban berat, semua yang hatinya remuk, semua yang terluka, hanya Engkau yang mengerti hidup kami, hanya Engkau yang sanggup memulihkan kami. Kami tahu Engkau datang ke dunia untuk memberi kami hidup, dan hidup itu dalam segala kelimpahan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di ruangan Zoom ini maupun yang ada di YouTube channel dari Gereja BMC New York. Kami tahu Natal itu adalah untuk kami. Natal itulah yang memulihkan kehidupan kami. Sekarang berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani dan mempersembahkan ibadah online ini. Kami percaya jerih payahnya tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk perayaan Natal nanti malam, Tuhan. Jam 6 sore di Gereja Regopak, kami minta jiwa-jiwa, Mazmur 2 ayat yang ke-8 digenapi,
sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang ditolong, yang disembuhkan, dan mengalami Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari angkat kedua belah tangan kita, arahkan wajah kita ke sorga dan terima dengan iman berkat dan rahmat dari Allah Bapa di dalam nama Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudusnya. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, memberkati kita dengan berkat yang terbaik dari sorga. Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah, keluarga kita diberkati, kesehatan kita diberkati, pendidikan anak-anak kita diberkati, rumah tangga kita diberkati, karir kita, bisnis kita diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan melindungi dan menyertai kemana saja kita keluar masuk, sehingga kita senantiasa beruntung dan berhasil. Yang percaya terima berkat ini dengan iman, dan dalam nama Yesus katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.